Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, sahabat, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita yakni nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita sampai detik itu, kita masih bernapas, mudah-mudahan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang Allah berikan sampai detik itu, mudah-mudahan kita gunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sia-siakan umur kita itu untuk bermaksiat. Jangan. Tapi kita gunakan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum. Jika kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, ingatlah inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amalah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian salawat dan beriring salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kaum muslimin, kaum muslimat, teman-teman yang berbahagia, izinkan kami duduk di depan, kita saling berbagi ilmu. Kami izinkan untuk memberikan sedikit tausiah sekitar beberapa menit ke depan. Itu kalau bahasa orang mudanya yakni ngopi, ngobrol perkara iman. Kita cerita-cerita, mungkin kita berdiskusi, mungkin kami duduk di depan, mungkin teman-teman yang sedang nonton. Jika apa yang kami sampaikan nanti, yaitu apabila terdapat benar, itunya datangnya dari Allah. Jika nanti terdapatnya salah atau kekeliruan, itu mungkin dari pribadi kami sendiri. Dan kami saat ini kami masih sedang belajar. Kami masih duduk di bangku perkuliahan, dan kami meminta mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan studi kuliah kami dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan belajar di kampus, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan izinkan kami menyampaikan tausiah ini, yang jelas terutama itu untuk kami pribadi sendiri, untuk keluarga, untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami sedang belajar. Kalau ada salah, itu kami minta maaf. Jangan dibohongin, tapi minta maaf. Iko salama, tolong di komentar dengan baik-baik, insya Allah dengan kesalahan-kesalahan yang
nanti mungkin nggak sengaja tersampaikan, itu mohon dimaafkan. Jika apa benar, alhamdulillah itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, kaum muslimin kaum muslimat yang sedang berbahagia, sahabat-sahabat kami. Izinkan kami mungkin kita hanya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sedikit beberapa menit ke depan. Itu kami akan membahas yakni tentang memanfaatkan masa muda dengan baik. Memanfaatkan masa muda dengan baik. Karena apa? Adik-adik kami membahas tentang masa muda gitu. Karena kami muda. Kami masih muda, umur kami sekitar 20-an baru ini. Dan kami ingin mengajak anak-anak muda. Allah, kok anak-anak muda ngajak? Insya Allah dalam pembahasan ini akan kita bahas. Kami akan membacakan dulu itu masa muda itu dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, yakni masa muda adalah fase kehidupan yang penting antara masa anak-anak dan dewasa, ditandai dengan pertumbuhan fisik dan psikologis yang pesat. Masa ini adalah waktu untuk menemukan jati diri, meraih potensi, meraih prestasi, membentuk kebiasaan baik, dan membangun relasi yang akan mempengaruhi kehidupan di masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian masa muda menurut pandangan Islam, yakni masa muda adalah puncak kekuatan akal, jiwa, raga, sehingga merupakan waktu yang sangat tepat untuk beramal soleh. Kemudian masa ini penting untuk pembangunan karakter, mencari ilmu, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok-tengok di zaman ini, di zaman era digital atau di zaman teknologi, itu anak-anak muda di zaman kini itu ada salah menggunakan teknologi. Ini mohon maaf, ini salah, bukan dia berarti dia itu salah, tidak. Tapi mungkin karena terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kita akan membahas kenapa anak-anak muda itu lalai di tentang era teknologi. Di salah satunya itu di handphone. Handphone kita bahas. Handphone ini dia ada dua sisinya. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Mana contohnya sisi negatif? Di handphone ini yang pertama akan kita bahas tentang sisi positif. Contoh yang pertama akan kita berikan ketika kita sedang dalam perjalanan, misalnya saya sekarang berada di Benai atau di Teluk Banten. Saya ingin ke Sumatera Barat contohnya, ingin ke Sumbar, dari Riau ke Sumbar. Kemudian saya ingin membaca Al-Quran, saya ingin memurojaah Al-Quran. Ketika saya ingin membaca Al-Quran, kemudian kitab Al-Quran itu tidak saya bawa, tertinggal di rumah. Itu misalnya tertinggal di rumah. Saya ingin membaca Al-Quran. Tapi karena di zaman sekarang mungkin sudah canggih, itu di handphone ini ada namanya Al-Quran digital. Kita bisa membaca Al-Quran melalui handphone. Itu lengkap, 30 juznya lengkap. Mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Kan di situ sisi positifnya. Kemudian, misalnya kalau kita mau melihat ceramah ustaz-ustaz kondang kita, tuan guru kita, misalnya Ustaz Abdul Somad, mungkin kalau dia misalnya kalau mau datang ke kabupaten kita, di Kabupaten Kuantan sini, mungkin hanya
kalau ada jadwal, misalnya kalau dia sempat, mungkin 1 kali setahun bisa datang. Itu pun kalau bisa, kalau ada jadwalnya. Tetapi kita ingin melihatnya sehari-hari. Kita ingin mengambil ilmu dari beliau. Kita ingin ambil sisi positif dari beliau, apa yang beliau sampaikan, tausiah beliau yang beliau sampaikan, kita ingin mengambil ilmunya. Tetapi di zaman sekarang sudah canggih, kita bisa melihat di aplikasi YouTube. Itu sisi positifnya. Bisa. Kita walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa melihat di handphone, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Itu kan hal yang positif, hal yang luar biasa. Itu kesempatan itu jangan kita abaikan. Itulah posisi positifnya kalau untuk di handphone. Kemudian seterusnya, ketika posisi positif di handphone yang kita pakai, alhamdulillah. Kemudian yang kita sediakan juga ada sisi negatifnya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sisi negatif di handphone, mungkin salah satu beberapa contoh yang akan kami uraikan, yakni tentang judul. Apa itu judul? Bahasa anak kini judi online. Itu na'udzubillah. Terjerumuslah anak muda-muda ke dalam judul ini, sangat berbahaya. Dan saya pernah mendapatkan sebuah cerita itu dari teman saya, itu fakta. Itu fakta sekali. Apa ceritanya? Ini saya akan contohkan, saya akan uraikan. Itu mohon maaf yang tersinggung. Ini fakta yang sudah dapatkan. Mungkin kami duduk berdua ya, mungkin saling-saling cerita ya. Itulah yang kami dapatkan. Apa contohnya? Saya punya teman, kami cerita berdua, dan teman saya itu ada punya teman lagi. Itu temannya, dia pertama menginstal aplikasi judul. Saya pun nggak tahu sebenarnya apa bentuknya gitu kan, apa permainan saya nggak tahu. Cuman saya dapat cerita. Kemudian aplikasi judul ini, judi online itu, tentu kita harus mengeluarkan modal kita. Dia modalnya hanya 100.000. 100.000 modalnya. Ketika dia masukkan, mungkin di rekening atau dana, mungkin dia ingin mempertaruhkan sebuah uang tadi, ingin uang itu bisa banyak. Ketika dia menanamkan modal itu 100.000, kemudian dia bermain, menang dia di aplikasi judi online itu, dan mendapatkan uang 10 juta. Dari 10.000 dari 100.000 menjadi 10 juta. Itu kan untung yang sangat besar. Tapi mohon maaf, uang itu tidak halal. Kenapa? Karena judi tidak halal. Kemudian karena judi itu memang pertama itu menguntungkan. Kemudian karena ada saking candunya dengan uang 10 juta, tergiur dengan uang 10 juta, kemudian dia mencoba lagi menanamkan modal 100.000, 500.000, 1 juta, sekian juta, dan hanya 1 kali itu saja dia menang di aplikasi itu. Kemudian rugi terus. Dan akibatnya apa? Karena keuntungan tadi habis, dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya meminjam uang kepada orang, kita berutang, na'udzubillah. Kalah terus. Tidak untung sama sekali. Bahaya judi online. Kadar itu, anak-anak muda yang sabai semua ambo, itu mohon ditinggalkanlah. Pakailah handphone ini aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi kita. Kalau ada mudaratnya jangan dilakukan, mohon ditinggalkan. Walaupun tidak 100% itu meninggalkan, tetapi berangsur-angsur. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu game online.
Game online ini sangat menghabiskan waktu. Juga ada beberapa fakta yang saya dapatkan. Mungkin nggak sengaja, mungkin kalau kita lihat, apalagi dari kalangan anak-anak, kalangan remaja, sampai di kalangan dewasa. Itu, mohon maaf, sedang bermain game online pun luar biasa. Menghabiskan waktu. Bangun tidur main game online, sedang makan main game online, sedang di mana terduduk di situ game online. Baik dari pagi sampai malam. Berapa jam lah main game online. Menghabiskan waktu yang sia-sia, kadang TOB. Si anu katanya. Kita nak mimbau. Kadang roh, atunan bahaya. Nyabe de betu. Ini fokus ke game ini. Itu nan, Masya Allah, luar biasanya. Kau dapat, tinggalkanlah. Menghabiskan waktu. Marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang berlalu itu tidak dapat dikembalikan. Tidak dapat berputar kembali. Hidup ini seperti hidup ini seperti motor yang lagi berjalan. Dia fokus berjalan. Ya. Kalau berhenti mungkin di situ, berhenti waktunya istirahat. Waktu itu terus berputar. Maka dari itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena Allah menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang kita lakukan? Yakni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ciptakan untuk salat. Inna salati, sesungguhnya salatku. Inna salati wa nusuki, ibadahku. Ibadahku. Apa-apa saja ibadah, sedekah, membaca Quran, membantu orang lain, apalagi dan lain sebagainya, mengajar, dan lain sebagainya. Itu kan ibadah. Kerja ibadah, membaca Quran ibadah, tapi terutama sholat. Kadang mohon maaf, lalai kadang dia main gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa gini lagi. Tobe diulang merah. Padahal itu panggilan Allah. Sholatlah hambaku, kata Allah. Kasihku hayyalah sholat. Marilah sholat. Hayyalah falah, aku beri kamu kemenangan. Apapun problem kamu di kantor, sini kata Allah. Sini kata Allah. Curhatlah kepada aku. Akan aku berikan solusinya, kata Allah subhanahu. Dari itu jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan. Apakah kita hidup ini hanya ibadah saja? Tidak. Tidak. Memang terutama itu sholat ketika waktu, memang sholat. Apalagi sebagai kita laki-laki itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah di masjid. Laki-laki. 27 derajat pahalanya. Di rumah 1 derajat. Ya kan? Nah, maka dari itu gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jangan sia-siakan. Apakah itu hanya sholat saja kita? Tidak. Allah beri engkau hiburan. Allah beri engkau istri yang cantik, anak yang soleh, soleha. Ketika engkau lapar, Allah kasih makanan. Ketika engkau minuman, Allah kasih minuman. Ketika engkau haus, lapar, Allah kasih kita makanan. Apa makanannya? Banyak. Ya sudah, apalagi sekarang sudah banyak, misalnya roti. Yang terutama kita buah-buahan ya. Buah-buahan yang Allah berikan kepada kita. Itu kan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Nikmat yang banyak.
Apa juga boleh. Janganlah lemo anak-anak muda. Manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Apa itu manfaat? Menggunakan sesuatu itu untuk mencapai tujuan dan keuntungan. Hidup ini benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Ya terutama pribadi kita. Jangan pernah disia-siakan. Tuh, jangan pernah disia-siakan. Kemudian ada bagaimana cara memanfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin. Yang pertama itu penemuan diri dan pengembangan potensi. Kemudian kita kembangkan potensi kita, yakni hobi atau bakat. Misalnya di sekolah atau di kampus itu ada hobi-hobi itu dikembangkan. Kita tunjukkan bahwa kita ini orang hebat, bahwa kita ini pemuda yang tangguh. Makanya Bapak Insinyur Soekarno itu kan meminta 10 pemuda. Agar apa? Karena pemuda itu tangguh, kuat, hebat, pemikirannya luas, pemikirannya bersih. Maka dari itu penting anak-anak muda itu untuk berkarya yang baik, berkarya yang mantap. Memanfaatkan waktu muda itu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian menemukan hal-hal baru. Yang kedua, pengembangan diri melalui pengalaman. Ini bergabung melalui organisasi. Kalau di kampus itu organisasi itu ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada DPM, ada lain-lain sebagainya. Itu kalau ada waktu kita bergabung lah agar kita bisa banyak teman, agar kita bisa banyak berpengalaman. Kemudian yang ketiga, menguatkan fisik dan mental kita, jaga pola hidup sehat, jaga pergaulan dan lingkungan yang sehat. Jika ada teman kita narkoba, jauhi. Jika teman kita rajin ke masjid, dekati. Apapun hal-hal baiknya, kita ikuti. Jika ada lingkungan yang buruk, kita tinggalkan, kita jauhi. Jangan pernah kita mendekat. Narkoba, judi, miras, tolong ditinggalkan. Jangan pernah kita dekati itu. Merampok, mencuri, membegal, jangan pernah kita dekati. Jangan pernah. Manfaatkanlah hal-hal yang baik. Dan jaga pola hidup sehat, olahraga, badminton, berenang, memanah, berkuda yang disunahkan oleh Rasulullah. Manfaatkanlah hal-hal yang baik. Kemudian persiapan masa depan, pikirkan masa depan yang baik agar di masa tua kita nanti itu kita banyak pengalaman hal-hal yang baik yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak kita nanti. Manfaatkanlah masa muda dengan baik, jangan pernah sia-siakan. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi jika menyanyiakan waktu ini, detik ini, itulah orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beribadah dan berbuat baik kepada orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan orang lain, dan jadikanlah kita bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik adalah manusia yang hebat adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dari itu kami mengajak anak-anak muda kami, sahabat-sahabat kami yang masih muda, marilah kita memang kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kami mohon. Kemudian zaman sekarang kami pernah sholat di masjid-masjid mungkin yang ada di perkampungan itu, masya Allah, anak-anak mudanya sepi sekali, hanya tua-tua yang adanya. Mohon dari itu, marilah kita kembali. Jika kita jarang sholat, marilah sholat. Marilah sholat. Marilah sholat. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, jangan kita tidak sholat, jangan. Sholat. Karena itu bekal kita. Karena di dunia ini kita menanam. Di akhirat kita nanti akan kita memanen. Baik yang kita tanam di dunia itu akan baik hasilnya. Kalau buruk yang kita tanam di dunia itu buruk juga akan hasil. Karena ada pembalasan. Baik kita tanam,
surga yang akan balasan. Buruk yang kita tanam itu neraka yang akan kita dapatkan. Maka dari itu kami mohon anak-anak muda yang jarang sholat mulai sholat, yang belum bisa baca Al-Quran, yuk kita membaca Al-Quran dari sekarang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Walaupun terbata-bata, tidak apa-apa. Yang penting belajar. Yang belum tahu bacaan sholat, belajar. Yang penting belajar. Tolibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena wajib bagi seorang muslim itu menuntut ilmu dan muslimah. Karena itu, marilah kita selalu belajar. Yuk, sholat kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baik mungkin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan dan doakan kami semoga kami selalu istiqamah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.